kita semua. Nah, kita mulai ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini minggu kedua setelah Epifanias yang jatuh pada tanggal 17 Januari 2021 yang bertema Tuhan mengenal Engkau. Nah adik-adik, hari ini adalah minggu pertama kita masuk ibadah sekolah minggu di tahun 2021. Kakak-kakak mau tanya nih kabar adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Pasti sehat, Kak. Oh, pada sehat ya? Iya. Kangen gak datang ke sekolah minggu? Kangen dong. Nah, tapi adik-adik kita masih gak bisa ya datang karena masih pandemi. Jadi masih tetap beribadah melalui virtual secara online. Jadi kakak-kakak mau mengingatkan nih 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap di rumah ya adik-adik. Iya betul. Nah adik-adik kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Nah maka itu tolong disiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan persembahannya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi ya Kak. Ayo semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap? Siap. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, sukacita. Tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Halo, halo kawanku semua. Ayo Bang. Semua selamat datang di sekolah minggu kita. Kami sangat menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Tuhan tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Tuhan tolong saya, hatiku selalu senang. Baiklah adik-adik semua, sudah semangat kan? Iya. Begitu, mari adik-adik semua di rumah kita akan memulai ibadah. Semua boleh duduk manis, siapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Dalam sikap doa, kita naikkan pujian, ku senang berdoa. Ayo Bang. Berdoa berbicara
kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah minggu ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, sekarang kita mulai pujian kita hari ini. Kita angkat pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Ya, ayo Bang. Semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Bapa, ku datang Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, oke. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 295 ayat 1 dan 2. Ayo Bang. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa pada Tuhan, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Ayo Bang. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau epistel nih Kak, kita ambil Alkitab dulu. Alkitabnya sudah siap. Sebelum kita baca epistel, mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
epistel kita pada minggu ini tertulis pada kitab Mazmur 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dan kita membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, Kak, kita balikin Alkitab kita lagi ya. Ya, kita simpan dulu. Oke deh. Nah, sebelum kita lanjut firman Tuhan, bangkit berdiri. Kita mau menyanyi ya, angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai dengan 2. Ayo Bang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, Mari kita angkat pujian. Ya, Kita nyanyikan Kau Mengenal Hatiku. ayo Bang. Siapkan hati, siapkan pikiran, kita Ya. angkat pujian. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami boleh memasuki tahun 2021. Dan hari ini kami memulai ibadah sekolah minggu secara online. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati anak-anakmu sekolah minggu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan percaya firman itu. Dan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mampukan kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Iya, pasti sehat-sehat kan? Iya, karena baru ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Ya, Inang menyapa dan mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru buat kita semua adik-adik. Iya, selamat tahun baru. Masih adakah kue tahun barunya? Iya, kapan-kapan kita makan bersama ya. Iya, di adik sekolah minggu. Mari buka Alkitabnya
kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dimulai dari ayatnya 24 sampai ayat 28. Ya, demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, siapa yang pernah mendengarkan cerita tentang Paulus dan Apolos? Paulus adalah rasul Allah yang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi rasul, menjadi hambanya, untuk mengabarkan tentang Yesus sebagai juru selamat. Yang tadinya itu si Paulus itu adalah antikristus. Bahkan banyak menganiaya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bahkan sampai membunuh orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan menangkap Paulus dan Tuhan memilih dia menjadi seorang rasul. Dan Rasul Paulus berkata, selama dia menganiaya orang-orang Kristen, itu dianggapnya keuntungan bagi dirinya. Tapi setelah dia ditangkap Yesus, yang tadinya dianggap keuntungan, ya itu semua adalah sia-sia. Jadi Rasul Paulus merasa berhutang kalau dia tidak mengabarkan berita tentang Yesus Kristus. Dan teman Rasul Paulus untuk mengabarkan berita tentang Yesus itu adalah Apolos. Apolos juga adalah seorang rasul yang menceritakan tentang Yesus adalah Mesias. Dan Paulus dan Apolos ini berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari Korintus ke Antioquia ke Efesus. Jadi ada sepasang suami istri yang ikut juga melayani. Dan mereka selalu menyambut dan menjamu menyertai si Paulus dan Apolos. Siapa yang tahu adik-adik nama pasangan suami istri itu? Dan mereka juga menjadi pemimpin di gereja yang didirikan oleh Paulus. Siapa? Ada yang tahu? Adik-adik? Nama pasangan suami istri yang menyertai Apolos dan Paulus itu adalah Aquila dan Priscilla. Iya, itu suami istri ini sangat baik kepada para pekabar Injil, kepada hamba-hamba Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia ditemani sampai ke Efesus. Dan sementara itu si Apolos datang ke Efesus. Ketika
si Aquila dan si Priscilla ini mendengar si Apolos mengajarkan tentang Mesias di rumah ibadat, mereka mengajaknya ke rumahnya. Dan ketika Apolos mau pergi dari situ ke Akhaya, dari Efesus, si Apolos ini mau berangkat ke Akhaya, maka si Aquila dan si Priscilla ini sudah menelepon saudara-saudaranya yang ada di Akhaya, memberitahukan kepada mereka supaya ketika si Apolos nanti tiba di Akhaya, si Apolos ini sangat disambut. Dan Apolos memberitakan tentang Yesus, ia adalah Mesias di Akhaya. Tapi Apolos juga dengan tegas melawan orang-orang Yahudi yang belum menerima Yesus atau belum percaya kepada Yesus dan yang mengabarkan ajaran-ajaran sesat. Apolos ini dengan tegas menentang orang-orang yang mengabarkan ajaran sesat. Ajaran yang diajarkan oleh Apolos ini adalah yang tidak terlepas dari kitab suci atau Alkitab, yaitu tentang Yesus Kristus adalah Mesias. Karena itu adik-adik semua, kita juga harus menjadi pekabar Injil, bukan hanya seperti pendeta, sintua atau Bible Pro yang bertugas untuk mengabarkan berita tentang Yesus. Bukan hanya itu yang bertugas untuk memberitakan tentang Yesus. Bahkan orang tua kita, bapak kita, ibu kita di rumah yang menjadi pasangan suami istri, itu juga ikut memberitakan berita tentang Yesus. Menceritakan cerita yang ada di Alkitab ini. Yaitu firman Tuhan yang ada di Alkitab harus diceritakan, diajarkan oleh orang tua kita kepada anak-anaknya. Ya, adik-adik semua, siapa yang orang tuanya, ibu atau bapaknya yang selalu bercerita tentang cerita yang ada di Alkitab? Siapa? Hayo. Ada? Atau mamanya atau ibunya yang selalu mengajak anak-anaknya untuk selalu berdoa bersama di keluarga. Ayo, siapa? Seperti pasangan suami istri yang menjamu si Paulus dan Apolos, dan yang menyertai si Paulus dan Apolos juga dari daerah ini, yang satu ke daerah yang lain. Si Aquila dan Priscilla, mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka menjadi pelayan dan ikut serta untuk memberitakan berita Injil, berita kebenaran, berita tentang Yesus. Jadi seharusnya juga para orang tua harus seperti itu, ikut memberitakan, menceritakan berita keselamatan, kebenaran, yaitu berita tentang Yesus adalah Mesias, juru selamat kita. Itu harus diceritakan kepada anak-anaknya di rumah kita masing-masing. Dan anak-anak kita yang sudah sering mendengar dan mengerti dan percaya akan berita tentang Yesus itu, maka anak-anak, adik-adik sekolah minggu juga mau untuk menceritakan itu kepada orang lain. Yaitu setelah kita mendengar cerita tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, juru selamat adik-adik, mari kita ceritakan itu kepada yang lain supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan semakin banyak yang diselamatkan. Jadi kita berharap dan kita tetap berdoa supaya orang tua kita juga seperti pasangan suami istri si Aquila dan si Priscilla yang tetap ikut melayani dan tetap mengabarkan berita tentang Yesus. Yesus itu adalah Mesias. Dan harapan kami juga, adik-adik sekolah minggu, inilah menjadi generasi penerus nantinya untuk mengabarkan Injil,
bahkan sampai ke seluruh dunia ini. Adik-adik akan menjadi pelayan nanti yang ikut memberitakan berita tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus semakin rajin membaca Alkitabnya dan semakin rajin berdoa dan rajin juga mengikuti ibadah online supaya pengetahuan kita tentang berita kebenaran, berita tentang Yesus semakin bertambah. Dan nanti setelah adik-adik sekolah minggu dewasa dan juga sudah menjadi seorang ibu dan bapak, harus seperti si Aquila dan si Priscilla. Mereka menjadi memimpin jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, jadi pelayan atau menjadi hamba Tuhan yang tetap takut kepada Tuhan, taat dan percaya kepada Tuhan. Ya, semoga firman ini bermanfaat bagi kita dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan adik-adik sekolah minggu tetap diberkati dan tambah sehat, tambah kuat. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur. Kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang Rasul Paulus dan Apolos yang memberitakan berita tentang Yesus Kristus adalah Mesias. Mereka berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi Tuhan menyuruh sepasang suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla, yang tetap setia dan takut kepada Tuhan, dan mereka yang menjamu dan menemani Rasul Paulus, dan begitu juga dengan Apolos. Si Aquila dan Priscilla tetap mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, dan mereka pakai juga mereka menjadi pemimpin di gereja atau jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berharap dan mendoakan supaya orang tua kami, orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini ikut serta untuk melayani, mengabarkan berita tentang Yesus, menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya, dan mereka menjadi takut kepada Tuhan. Dan kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu ini semakin rajin untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kelak setelah dewasa, mereka adalah generasi penerus yang ikut serta nantinya untuk melayani di tengah-tengah gerejamu. Itulah harapan dan doa kami Tuhan. Berkatilah pertumbuhan anak-anak sekolah minggu ini. Berkati Tuhan kesehatannya, tambahkan kekuatan, tambahkan hikmat dan kepintaran kepada mereka. Meskipun sampai sekarang mereka masih belajar dari rumah secara online, biarlah mereka semakin pintar, bertambah-tambah hikmatnya dan takut kepada Tuhan, dan mereka patuh kepada orang tuanya dan membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam seminggu ini dengan umur yang Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan berkat rohani kepada mereka. Berkati juga pekerjaan orang tua kami dimanapun orang tua kami bekerja, supaya melalui pekerjaan orang tua kami Tuhan mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Tuhan tidak membiarkan kami berkekurangan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Kami serahkanlah Tuhan ibadah ini dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke deh adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Bible Pro. Nah, kesimpulan dari firman itu tadi adalah tentang pasangan suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla. Nah, pasangan suami istri ini
baik sekali dan mereka setia dan takut akan Tuhan. Makanya mereka mau menerima dan menampung Rasul Paulus ke rumahnya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar dari pasangan Aquila dan Priscilla. Nah, caranya bagaimana ya, Kak? Nah, bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan? Dengan cara kita harus rajin membaca firman Tuhan, dengar-dengaran dari kakak sekolah minggu, dari Inang Bibelfro, dari pendeta, dan jangan bersaksi dusta, terutama juga pada Tuhan. Oke lah adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan nih Kak. Dari mana tuh? Dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, nah ayat hafalan tadi jangan lupa nih adik-adik kirimkan videonya untuk kita tampilkan di minggu depan. Oke lah adik-adik, siapkan persembahannya. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1-2. Ayo Bang. Marilah kita berdoa mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sebelum sudah selesai ibadah kita Kak pada hari ini. Nah, ada pengumuman nih Kak. Pengumuman. Apa tuh Kak? Jadi bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2021, siapa aja ya? Yang pertama, Jonan Cheryl Simangunsong, Adriel Leonard Simamora, Jesslyn Claudia Esther Borusi Tompul, Gilia Amadea Boru Hutagol, Feni Fanti Simajuntak, dan Jabat David Simanulang. Kakak-kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, rajin berdoa, dan jangan lupa baca Alkitab. Nah, ya, sebelum itu kita nyanyi dulu ya Kak. Iya, kita nyanyi dulu. Persembahan tadi jangan lupa kasih ke mamanya dan bisa ditransfer ke rekening bendahara HKBP Bonang Indah yang tertera di sini atau bisa diserahkan ke Sintu Awake masing-masing. Nah, adik-adik, ibadah online kita tadi jangan lupa di-like ya, terus di-subscribe dan di-share. Walaupun masih dalam masa pandemi, adik-adik jangan bosan-bosan ya buat selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Ya. Nah, bagi adik-adik juga jangan lupa ayat hafalan yang tadi dihafalkan dan dikumpulkan agar ibadah yang akan datang kita masukkan videonya. Oke? Ya, video tadi jangan lupa dikasih ke kakak kelas masing-masing gitu. Biar nanti ibadah video liturgi yang bagus kita bisa tampilkan di ibadah selanjutnya. Baiklah, sudah selesai ibadah kita hari ini. Saya Kakak Marta, saya Kakak Maria, ada Inang Sintua Butar-Butar, Inang Bibelfro, dan Abang Daryl mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.